bentuk kelompok dari kelompok 3. Saya Farhan Meditya dan ada 4 orang anggota lainnya, itu ada M. Zaki Akbar, Mas Kalinda, Muhammad Dafar Faldi, dan juga ada Ratu Isma. Nah, di sini kita bakal mengupas tuntas makalah yang kita udah kerjain selama beberapa bulan ini tentang penelitian kualitatif tentang efektivitas pelaksanaan klinik pembelajaran di SMA Negeri 39 Jakarta. Pertama adalah tanggapan. SMA Negeri 39 Jakarta menyediakan berbagai proses fasilitas pembelajaran untuk mengakomodasi kemampuan instansi, termasuk program kompetisi untuk peserta didik yang kemampuan lebih dan klinik pembelajaran untuk peserta didik yang belum mencapai tingkat minimal. Klinik pembelajaran bertujuan memberikan pengajaran tambahan dengan kompetensi guna meningkatkan pemahaman dan nilai akademik. Sebentar ya, maaf guys, potong karena penilaian kuantitas ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan klinik pembelajaran SMA Negeri 39 Jakarta dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk menggunakan efektivitas program ini. Nah, di sini tuh jadi kita mengupas tuntas efektivitas daripada klinik ini sendiri karena kita ingin mengetahui apakah klinik ini tuh efektif dan relevan untuk anak-anak yang masih belum mengerti pelajaran-pelajaran yang ada di kelas atau enggak. Gitu. Nah, terus kita di sini masuk ke rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Di sini kita punya 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas klinik pembelajaran di SMA Negeri 39 Jakarta dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Nah, ini tuh berkaitan sama judul yang kita udah bahas tadi. Terus yang kedua itu seberapa besar pengaruh klinik pembelajaran terhadap peningkatan nilai akademik peserta didik di SMA Negeri 39 Jakarta. Yang ketiga, bagaimana persepsi peserta klinik pembelajaran terhadap efektivitas dan juga relevansi program tersebut dalam konteks pembelajaran di SMA Negeri 39 Jakarta. Jadi intinya kita ada 3 pokok yang sama-sama mengarah ke seberapa besar sih efektivitas dan juga relevansi yang ada di yang dihasilkan oleh klinik terhadap prestasi yang dihasilkan oleh siswa. Terus di sini ada 3 juga tujuan. Yang pertama itu adalah mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembelajaran ini dapat membantu perkembangan peserta didik dalam bidang akademik dan kematangan persiapan untuk ujian sekolah. Terus yang kedua adalah mengetahui kendala lapangan yang terjadi saat klinik pembelajaran berlangsung untuk memberikan penanganan guna meminimalisir kendala tersebut. Yang ketiga, mengetahui pandangan atau kritik dari peserta didik terkait sistematis yang diterapkan dalam klinik pembelajaran. Ya, ya. Nah, di sini ada manfaat dari penelitiannya sendiri. Jadi di sini kembali lagi manfaat penelitiannya itu biar kita tahu klinik pembelajaran yang selama ini dilaksanain setelah pulang sekolah itu efektif nggak sih sebenarnya, balik lagi ke situ. Karena kalau misalnya kita lihat daripada keluhan dari teman-teman dan lain sebagainya itu kita masih banyak nemu yang kayak klinik kok gini ya, kok kayak gitu ya gitu. Nah, kita pengen tahu kalau misalnya menurut perwakilan daripada peserta itu sendiri, apakah mereka sudah merasa cukup efektif dalam adanya klinik tersebut atau tidak? Yang pertama di sini ada manfaat teoritis. Ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman serta nilai akademik peserta didik melalui program klinik pembelajaran. Lanjut. Ini kajian pustaka ada konsep klinik pembelajaran sama konsep siswa. Singkatnya ini konsep klinik pembelajaran itu adalah isi dari klinik pembelajaran itu. Sistem dari klinik pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau misalnya di sini itu klinik pembelajaran adalah suatu layanan gitu ya, layanan khusus. Layanan khusus yang disediakan oleh sekolah dengan tujuan membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk membantu siswa tersebut mencapai potensi akademiknya secara optimal. Terus di sini konsep siswa ini kita ambil dari KBBI. Arti siswa tersebut adalah murid atau pelajar. Siswa dapat mencakup individu berbagai tingkat usia dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah. Ya, tapi kita di sini ngambilnya di SMA, yaitu di SMA Negeri 39 Jakarta. Metode. Oke, masuk kepada metode penelitiannya. Kembali lagi kita meneliti di tempatnya itu SMA Negeri 39 Jakarta. Terus waktu penelitiannya itu dari bulan Februari sampai bulan April. Terus subjek penelitiannya itu adalah 10 anggota klinik murid SMA Negeri 39 Jakarta. Nah, objek penelitiannya ini untuk mengetahui efektivitas klinik pembelajaran di SMA Negeri 39 Jakarta. Terus teknik pengambilan sampel yang kita ambil untuk mengambil sampel dari tiap-tiap narasumber itu
adalah menggunakan teknik purposive sampling. Nah, purposive sampling ini apa sih? Jadi purposive sampling ini adalah salah satu jenis sampling yang dimana tuh memiliki syarat-syarat khusus untuk masuk ke dalamnya. Misalnya di sini kita lebih berfokus kepada anak-anak yang ikut klinik saja. Jadi yang kita wawancara itu yang anak-anak yang di klinik, yang mengikuti klinik gitu. Terus itu ada teknik pengumpulannya, ada wawancara dan dokumentasi. Terus teknik pengumpulan datanya ada persiapan, perencanaan, penelitian, pengumpulan data, analisis data, penyajian data. Nah, waktu pengumpulan datanya ini kita melalui wawancara. Di sini ada hasil penelitian ya. Klinik pembelajaran yang didapat di SMA Negeri ini, menurut para siswa SMA ini cukup membantu para siswa yang mengalami kesulitan belajar di kelas. Para siswa dan siswi juga cukup antusias untuk mengikuti program klinik pembelajaran ini. Jadi banyak banget siswa-siswi di SMA ini yang mengikuti klinik ini merasa sangat terbantu dari klinik ini dan juga cukup antusias. Tapi juga ada beberapa orang yang merasa cukup tidak terlalu terbantu dengan adanya klinik. Iya, jadi kayak 8 dari 10 narasumber yang kita wawancara itu, 8-nya itu bilang kalau misalnya klinik itu efektif banget dan sangat membantu untuk meningkatkan nilai akademik yang mereka miliki. Kalau misalnya yang 2 ini katanya ada kendala, salah di waktu dan lain sebagainya. Kebanyakan itu sebenarnya berfaktor kepada diri mereka sendiri, mereka itu mau ikut klinik apa enggak. Jadi kayak kalau misalnya kita wawancarain orang yang emang benar-benar nggak mau klinik ya jadinya dia jawabnya seadanya dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh ya kepada jawaban daripada narasumber. Lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah klinik pembelajaran di SMA Negeri 39 ini sangat membantu murid yang sudah belajar memahami pelajaran dan siap menghadapi ujian. Meskipun banyak murid yang merasa terbantu dan nilai mereka meningkat, ada juga yang merasa terganggu saat lelah karena klinik ini. Seberapa besar manfaatnya bagi murid tergantung pada seberapa baik mereka memanfaatkannya. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih fokus dan mendalam agar semua murid dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Nah, terus kita di sini ada saran, tapi agak potong ya. Pokoknya saran dari kita itu klinik itu ngambil dari pandangan narasumber juga. Klinik itu bisa ditingkatin dari tutornya, dari gurunya dan lain sebagainya. Mungkin masih ada orang-orang yang ikut klinik itu yang cukup puas dengan kinerja dari guru dan tutor yang ada di klinik, tapi ada juga yang masih meragukan tutor dan juga guru yang ada di klinik tersebut. Ada yang kayak bilang kalau penyampaian mereka itu bosenin, jadinya mereka malas ikut klinik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di luar hal tersebut itu tuh ada misalnya jadwal klinik. Mereka tuh sangat menyayangkan kalau misalnya jadwal kliniknya itu setelah pulang sekolah. Mereka tuh pengennya tuh jadwal kliniknya tuh jangan setiap hari setelah pulang sekolah gitu. Jadinya mereka tuh lebih nggak bisa terfokus kepada materi tersebut, malah jadinya kayak muak gitu. Itu kata mereka. Jadi mungkin mereka bilang bisa diganti jadwalnya misalnya di hari libur dan lain sebagainya. Itu menurut mereka cukup efektif menurut mereka. Di sini ada dokumentasi. Jadi kami mengambil 10 itu dari 10 kelas yang berbeda dari 10.1 sampai 10.10. Nih sampai 10.10. Nah, mungkin segitu aja presentasi dan juga presentasi dan juga penyampaian hasil penelitian yang kami bawakan tentang judul penelitian makalah kami, yaitu terkait efektivitas daripada klinik pembelajaran yang ada di SMA Negeri 39 Jakarta. Overall semua siswa-siswi itu sangat puas dengan klinik SMA Negeri 39 Jakarta, karena ada juga yang bilang di luar ini kan di luar sekolah itu nggak ada klinik pembelajaran gitu, cuma ada di 39 doang setahu mereka. Dan itu menurut mereka tuh sangat-sangat spesial gitu bagi mereka. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran lebih melalui klinik itu, dan menurut mereka itu sangat-sangat efisien menurut sebagian dari mereka. Ada juga yang berpendapat kalau misalnya klinik itu tuh sangat membantu mereka karena mereka itu nggak bisa ikut les dan lain sebagainya, dan mereka dapat klinik dan mereka sangat bersyukur akan hal itu. Jadi menurut sebagian 8 dari 10 narasumber yang kita wawancara gitu, rata-rata bilang klinik itu efektif gitu. Mungkin sekian
presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.